Saya nasihatkan kepada para banser, tahan sikap. Kalau betul kalian itu cinta kepada kiai, jangan melakukan hal-hal yang blunder, jangan nantang-nantang umat. Begitu juga para cyber NU, para buzzer, nggak usah lah nyerang-nyerang habaib, nyerang kiai, nyerang ustadz yang memprotes soal penodaan agama. Mestinya kalian bersama kita. Nah, pada saat masyarakat marah, protes, nah ada oknum-oknum dalam kepengurusan NU menganggap protes kepada kiai menjadi serangan kepada NU. Nah ini kan juga jadi blunder. Padahal ini kan bukan persoalan NU, bukan persoalan Nahdlatul Ulama. Ini persoalan ada oknum pribadi menghina Nabi. Umat tertawa, Ridho dengan penghinaan terhadap Nabi. Nah kalau umat yang hadir 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, terus belum lagi yang nonton video. Yang nonton video ikut tertawa. Kalau yang mendukungnya, wah bisa semuanya nih. Jadi murtad massal ini. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500.000, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya. Kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500.000. Insya Allah 500.000 itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabbal. Jadi menyangkut pertanyaan yang disampaikan barusan oleh Ustadz Mawardi tentang adanya oknum kiai yang terlibat penodaan agama atau penghinaan kepada Nabi, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jelas kita sudah sama membahas beberapa waktu yang lalu tentang hukumnya. Hanya yang jadi persoalannya ada yang menarik ini. Nah, yang menarik, sang kiai ini sudah minta maaf bahkan sampai 2 kali katanya. Nah, tapi dari pohon maaf yang pertama kok kelihatannya umat belum bisa menerima, bahkan umat masih demo di mana-mana, ada yang melapor, pokoknya gaduh lah. Nah, jadi begini, Ustaz Mawardi, saya melihat begini. Sebetulnya kan kalau seseorang itu terlibat dengan penodaan agama, penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebetulnya kalau mereka taubat dengan sebenar-benarnya taubat, sebetulnya masalahnya semestinya selesai. Nah, tapi yang jadi masalah, kenapa sudah minta maaf pertama, umat masih belum bisa menerima begitu, belum bisa memaklumi. Nah, saya melihat begini, karena pertama yang saya lihat di dalam pernyataan permohonan maafnya di mata umat ini ya, di mata umat kelihatannya belum tulus betul. Nah, kenapa belum tulus betul? Ini yang pertama ini kita cerita, karena di sana masih cari cari membela diri, cari alasan-alasan pembenaran, bahkan masih ada klausul yang menyalahkan milenial dan seterusnya. Jadi gak ada pengakuan kesalahan. Kemudian yang lebih parahnya lagi, yang fatalnya, yaitu orang-orang yang ada di belakang sang kiai ini, yang katakanlah pendukungnya, pecintanya, juga melakukan hal-hal yang blunder. Nah, seperti kita lihat umpamanya ada oknum-oknum banser yang bikin rekaman pernyataan-pernyataan untuk membela kiainya, mengancam orang lain, mau digorok lehernya. Jadi umat melihat ini bukan permintaan maaf seperti ini sama juga nantang umat. Saya pikir itu juga menjadi penyebab di mana umat belum bisa menerima. Udah gitu ditambah lagi ada
buzzer-buzzer dari tim Cyber NU umpamanya, ya mereka mengakunya sebagai Cyber NU karena juga beberapa akunnya juga atas nama NU, itu mencoba buka kitab mencari dalil-dalil pembenaran. Nah ini kan menambah keruh. Sebetulnya kesian si kiai tadi. Sebetulnya kiai tadi minta maaf itu sudah bagus, tapi karena orang-orang pecinta di sekitarnya ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan permohonan maafnya kiai, bahkan memperkeruh suasana dengan mengancam-ngancam orang lain yang memprotes sang kiai, akhirnya persoalan menjadi gaduh. Udah gitu ditambah lagi yang tidak boleh kita lupa, pada saat masyarakat marah, protes, nah ada oknum-oknum dalam kepengurusan NU menganggap protes kepada kiai menjadi serangan kepada NU. Nah ini kan juga jadi blunder. Padahal ini kan bukan persoalan NU, bukan persoalan Nahdlatul Ulama, ini persoalan ada oknum pribadi menghina Nabi. Mestinya PBNU maupun PWNU yang lainnya bersama-sama dengan umat memperbaiki persoalan, bukan menambah keruh. Nah akhirnya begitu dianggap ini serangan kepada NU, ini ingin menghancurkan NU, ini ingin merusak NU. Enggak begitu. Justru dengan umat ini memprotes, umat ini menyatakan tidak terima dengan penghinaan tadi, mestinya NU ada bersama umat. Bersama umat bukan nyerang si kiai, bukan. Yuk sama-sama kita perbaiki si kiai, yuk kita dorong agar si kiai ini bisa minta maaf secara terbuka kepada umat. Nah, jadi nanti kalau itu yang terjadi, umat melihat permohonan maafnya itu tulus. Kalau tulus saya yakin kok umat Islam di mana-mana nih memang diajarkan oleh agamanya untuk pemaaf, untuk samhan, untuk lapang dada, saya yakin. Nah, tapi kalau modelnya seperti tadi, bansornya ngancem-ngancem, gorok leher, pakai ilmu kebal, udah gitu ditambah lagi pada saat sang kiai ini diundang di beberapa tempat, melibatkan polisi, melibatkan bansor, dibikin pengamanan sampai sedemikian rupa. Kenapa ini mesti terjadi? Nanti masyarakat menilainya bahwa ini sebagai sikap menantang. Nah sebetulnya sikap itu nggak boleh terjadi. Saya lihat seperti itu apa yang terjadi di masyarakat. Jadi jangan langsung kita salahkan masyarakat nggak pemaaf. Bukan masyarakat nggak pemaaf, tapi masyarakat perlu mendapatkan bukti-bukti lah bahwa yang bersangkutan ini betul-betul serius, betul-betul tulus, betul-betul mau minta maaf. Dan kita nasihati juga kepada para banser. Nah, justru kalau Anda punya kiai atau ustadz, dai yang Anda hormati, yang Anda cintai, ya, menjadi junjungan mereka lah. Nah, kalau terlibat persoalan begini, jangan memperkeruh suasana. Nah, jangan sampai kalau kiainya udah salah, tetap nggak dianggap salah. Masyarakat se-Indonesia sudah lihat kiai ini menghina Nabi dengan bukti yang sudah nyata. Tahu-tahu oknum-oknum banser ngotot kalau ini bukan penghinaan Nabi. Nah, ini makin memperkeruh suasana. Mestinya kalau banser cinta kepada kiainya, dorong kiainya ikut nasihati, Pak Kiai udahlah, yuk kita minta maaf secara terbuka kepada umat, kan enak. Nah, bukan membuka front. Nah itu saya lihat kenapa umat masih belum bisa menerima. Nah adapun untuk permohonan maaf yang kedua, ya mudah-mudahan saja itu menjadi taubatan nasuha, mudah-mudahan menjadi taubat yang sebenarnya. Kalau taubat yang sebenarnya tulus dan tadi jangan lagi ada Cyber NU yang memperkeruh suasana, yang cari-cari dalil pembenaran, apalagi nyerang balik. Kan ada Habib-Habib yang memprotes, Habibnya diserang juga. Dia kata Habib menghancurin NU, Habib ini nggak suka sama NU, ya, bahkan ada yang ngancam-ngancam Habib, mengusir Habaib. Jadi memperkeruh suasana. Kesian sang kiainya. Sang kiainya lagi mendapatkan satu persoalan besar, tahu-tahu pendukungnya melakukan hal yang blunder. Nah, jadi saya nasihatkan kepada para banser, tahan sikap. Kalau betul kalian itu cinta kepada kiai, jangan melakukan hal-hal yang blunder, jangan nantang-nantang umat. Begitu juga para Cyber NU, para buzzer, nggak usah lah nyerang-nyerang habaib, nyerang kiai, nyerang ustadz yang memprotes soal penodaan agama. Mestinya kalian bersama kita. Nah, untuk bagaimana mendorong sang kiainya melakukan permohonan maaf secara ikhlas dan tulus sehingga umat bisa menerima dengan legowo. Nah, kurang lebih begitu, Ustaz. Selain itu, Ustaz Mawardi, Ustaz Hakim dan yang lainnya, kenapa umat ini kayaknya belum bisa menerima sepenuhnya pada permohonan maaf yang pertama ya?
Jadi persoalannya setelah umat mendapatkan aneka ragam informasi, baik itu di medsos ataupun berita-berita, ternyata kesalahan atau penghinaan terhadap Nabi yang dilakukan oleh oknum kiai tadi itu terjadi bukan hanya dalam satu masalah, tapi terjadi dalam beberapa masalah. Artinya bukan hanya dalam persoalan rembes, tapi juga di sana ada pernyataan soal nyolong jambu, soal dibawa ke dukun, atau juga soal Sayyidatuna Aisyah. Kan ada di sana yang katanya kok umur 9 tahun mau dikawinin sama lelaki yang... Ceritanya sih saya dapat ceritanya, tapi akal saya ini nggak sanggup mencerna. Gimana ada anak usia 9 tahun itu bisa bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun? Nggak nyanggup akal saya ini gimana. Jadi Rasul itu saya tahu lah ceritanya. Saya tiap hari baca hadis. Berapa kali saya baca bolak balik mau dari belakang ke awal, bahwa Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling cantik, anak konglomerat, muda, baru usia 9 atau 10 tahun. Rasulullah usia 50. Ini ceritanya tahu saya, tapi yang nggak bisa saya cerna itu kok ada anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah sama orang 50 tahun kok riang gembira. Kalau orang sini bunuh diri. Ini kesalahannya bukan satu berarti. Jadi bukan hanya persoalan rembes. Nah, itu yang membuat umat kelihatannya belum menerima. Karena kan dalam permohonan maafnya kan hanya soal rembes yang diceritakan. Lalu persoalan yang lainnya bagaimana? Nah, itu yang saya pikir umat belum bisa menerima. Makanya kalau nanti ada permohonan maaf yang ingin disampaikan lagi yang oleh bersangkutan, seperti tadi Ustaz Mawardi katakan ada permohonan maaf yang kedua, pastinya lebih lengkap, menyampaikan semualah apa-apa yang pernah dilakukan dalam penghinaan kepada Nabi, walaupun dalam bentuk guyonan, kan nggak boleh. Nah, makanya kita serukan kepada semua para dai, para ustadz, para penceramah, siapapun, jangan sekali-kali menjadikan urusan akidah sebagai bahan guyonan. Nggak boleh. Masa cerita tentang Allah, tentang Rasul, tentang Al-Quran dijadikan guyonan, akibatnya seperti ini. Mungkin yang bersangkutan merasa bukan untuk menghina, hanya untuk bergurau, pengen orang ketawa, tapi berbahaya. Berbahayanya begini, kalau seseorang mengajukan guyonan, menghina Nabi dalam bentuk guyonan, kemudian yang hadir tertawa, itu yang hadir juga ikut berdosa. Jadi yang bicara menghina Nabi berdosa, yang ikut tertawa dengan guyonan menghina Nabi itu juga termasuk menghina Nabi. Jadi akhirnya akibatnya apa nanti hukumnya? Bukan hanya yang ceramah, yang guyonan, yang jatuh vonis bisa riddah, bisa murtad, itu yang tertawa juga bisa murtad. Nah, itu kan efek dominonya kan bahaya. Makanya kalau ceramah jangan guyon. Ya, jadi bukan dia sendiri loh yang menanggung resiko dosanya. Udah dia menghina Nabi, kan dia berdosa kan? Umat tertawa. Ridho dengan penghinaan terhadap Nabi. Nah, kalau umat yang hadir 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, terus belum lagi yang nonton video. Yang nonton video ikut tertawa. Kalau yang mendukungnya, wah bisa semuanya nih. Jadi murtad massal ini. Nah, makanya kita ingatkan kepada semua, udah stop guyonan dalam urusan agama. Dalam urusan agama nih, akidah nih, jangan guyonan. Guyonan itu dalam urusan dunia yang nggak melanggar syariat. Nah, tapi kalau dalam akidah syariat jangan bawa guyonan. Apalagi seorang penceramah. Nah, itu mungkin yang membuat ya sebagai sebagai tambahan lah, artinya yang membuat umat tuh belum